buat yang lagu yang suaranya bagus. Enggak Pak. Lagu-lagu itu tidak hanya untuk mereka punya bakat suara. Semua yang gak punya bakat belajar. Ya. Karena apa? Semua lagu dangdut, pop, jazz, rock, keroncong berasal lagu-lagunya dari seni qiraatul Quran. Ada lagu Hijaz. Ya wardatan wastariyadi mutillatan. Kunci lagu. Tuzri biwajhi dhati khadrin natira. Kalau udah lagu dangdut, pop, pakai lagu Hijaz nikmat. Kalau di Quran ada nggak contoh? Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Adanya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hijaz. Kalau dibaca subuh malam-malam enak. Ada nggak lagunya bahasa Indonesia yang lagu Hijaz? Ada. Ya wardatan lama ku tunggu. Itu Hijaz. Kejujuranmu terkadang harus menebus kekecewaan. Enak gak suara saya? Lalap semua lagu. Kenapa? Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain masuk surga. Nu terjawab asup angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa 'azim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Wa qala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida
شاهدا ومبشرا ونذيرا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyil. Hadratal mukarramin, segenap para kiai, para ajengan, sesepuh bini sepuh, para ustadz dan ustazah, seluruh pimpinan majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim, wabil khususil khusus keluarga besar Masjid Al-Mukarramah, guru saya Bapak Kiai Haji Soleh yang sudah menjadi wasilah saya hadir di hadapan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah kita bisa dibersamakan, mampu bermuajahah, bertatap wajah, berkait hati, bersambung rasa dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad, dan seluruh para kiai guru-guru yang saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takzim hormat kepada beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita, para kiai, para ajengan, mudah-mudahan senantiasa diberkahi hidupnya, amin. Dipanjangkan umurnya, dikokohkan dakwahnya, dilimpah berkahkan rezekinya, dan yang saya paling doakan khusus ibu-ibu, saya doain banyak duitnya. Paling kencang aminnya. Man arafa lugota qaumin salima mim makrihim. Siapa yang ngerti bahasa satu kaum, bahasa satu daerah, bahasa satu negeri, maka dia akan selamat dari keburukan serta bahayanya. Saya pengen ngikutin pengatur acara dan Pak Kiai Soleh ngomong bahasa Sunda. Kawit mah di Cirebon tapi dari kecil di Betawi ibu. Kalau ngomong Sunda bisa bubar nanti ini acara. Dan satu-satunya senjata, strategi, siasat supaya bisa lancar ngomong bahasa Sunda, kudu dapat orang sini. Amin. Ya Robbal. Ini YouTube nyampe ke rumah nggak nih ya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Karunia, fadilah. Ada 4 nikmat yang selalu kita tidak boleh lupa. 4 nikmat itu 3 nikmat yang terbesar. Dan 1 nikmat yang sudah dijamin oleh Allah. 3 nikmat, yang pertamanya adalah nikmat memiliki badan yang sehat. Sebab sehat adalah modal hidup agar bisa kita beribadah kepada Allah. Karena Allah menghidupkan kita, tujuannya adalah supaya kita bisa beribadah kepadanya. Betul. Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menjadi hamba beribadah kepadaku. Seyogyanya hamba yang diperintahkan beribadah seumur hidupnya dari mulai mengerti tentang hidup
sampai detik ini harusnya terus tunduk kepada perintah Allah, dan tiangnya sebagai orang yang beragama adalah sholat. Maka sebagai muslim muslimah harus melaksanakan sebagai tujuan utama dihidupkan manusia, dan modal beribadah adalah memiliki badan yang sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah. Amin. Yang kedua, nikmat itu adalah nikmat hidayah rajin beribadah. Meskipun rumahnya dekat masjid, badannya sehat, kalau tidak diberikan kegemaran, sulit rasanya kaki melangkah ke masjid. Majelis ilmu, kumpulnya dengan orang saleh, duduknya dengan ulama, julasa uhumul ulama wa khulatau salihun. Kumpul dengan ulama, duduk dengan orang saleh, dibutuhkan hidayah gemar beribadah. Sebagaimana doa kita dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat. Ihdinas siratal, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa ya Allah? Siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang yang diberi nikmat. Nikmat yang bagaimana? Nikmat diberi hidayah Islam, kemudian mampu mengikuti kebenarannya. Tidak cukup lahir dari keluarga Islam, dari kecil Islam, namanya Islam, lingkungannya Islam, ngaku-ngaku jadi orang Islam, tetapi tidak mencari kebenaran Islam. Enggak ngaji, tidak hadir di majelis ilmu, hidupnya hanya yang penting makan, punya duit, menikah, punya anak, selesai. Yang demikian tidak termasuk golongan an'amta. Tidak cukup jadi orang Islam, yang penting kita punya kehidupan. Berangkat pagi, pulang petang bekerja. Pulang petang, berangkat lagi pagi hari. Pergi pagi, pulang petang, pergi petang, pulang pagi. Pergi pagi, pulang pagi, pergi petang, pulang petang. Ada yang pergi nggak pulang-pulang. Siapa bu? Bang Toyib. Yang di pikirannya cuma urusan padahal gemar beribadah butuh hidayah. Dan hidayah itu ada dua. Ada hidayah yang datangnya dari orang saleh, para guru, para kiai, para ajengan, para habaib. Bahkan dari anak kecil pun selama itu kebenaran itu adalah hidayatul irsyad. Supaya apa mencari hidayatul irsyad? Agar kita mendapatkan hidayah mutlak yang datangnya dari Allah, yaitu hidayatul taufik. Maka ada orang dikasih nama Taufik Hidayat, berharap supaya petunjuk mutlak datang dari Allah. Petunjuk dari Allah akan datang kepada seseorang tidak serta-merta terjadi demikian saja. Dibutuhkan datang ke majelis ilmu. Duduknya dengan orang baik, orang soleh. Istiqomah dia menjaga, hidayah irsyad dia dapatkan, tidak lama turun hidayatut taufik. Inilah an'amta yang doanya kita pinta dalam setiap kita membaca Fatihah. Ihdinas siratal. Nikmat yang ketiga, yaitu nikmat karunia memiliki anak-anak yang soleh. Kalau ibu bapak sudah punya anak yang nurut, manut, taat, bakti, itu nikmat yang besar. Yang gak bisa dibeli dengan uang. Yang tidak bisa dibeli dengan cuan. Karena memiliki anak soleh adalah kebahagiaan, keselamatan
buat orang tua baik di dunia atau di akhirat. Karena sakit, tidak ada sakit yang paling sakit kecuali disakiti oleh leres bu. Bu, Sabtu lalu saya mengisi di iNews TV. Judulnya Kasih Ibu Tanpa Batas. Video yang diangkat tentang seorang anak yang membunuh ibu kandungnya bekerja sama dengan calonnya, yaitu pacar yang sebentar lagi jadi suami. Karena dianggap ibu kandungnya menghalangi hubungannya dengan calon suaminya, akhirnya mereka merekonstruksi pembunuhan ibu kandung dengan cara ibunya diikat tangannya oleh anak kandungnya sendiri yang perempuan, kemudian calon suaminya laki-laki menusuk-nusuk perut ibunya. Na'udzubillah min. Maka ibu di rumah, Neng, gelis bager sini, tolong mama belikan ini. Ayo belajar, ayo ikut, coba ngaji, anak ngikut nurut. Subhanallah, itu nikmat yang besar. Alhamdulillah. Dan nikmat terbesar yang ketiga, yang keempat adalah karunia diberikan rezeki, pangkat, jabatan dan kedudukan. Berapa banyak orang yang mencari dan memburu rezeki yang keempat ini, lupa kepada rezeki nikmat yang pertama, dua, dan tiga. Mereka lupa bahwa nikmat yang keempat ini sudah dijamin oleh Allah. Ibu yakin gak Allah yang ngasih rezeki? Ibu bapak yakin gak Allah yang kasih makan? Ibu bapak yakin gak Allah yang mengatur kehidupan? Maka kalau yakin, kalaupun bapak ibu bekerja, dagang nasi kuning, nasi uduk, bekerja di perusahaan, jadi karyawan, jadi buruh, berangkat pagi pulang sore, dua hal saja tujuannya. Pertama, mensyukuri punya badan sehat. Yang kedua, untuk menunggu waktu-waktu sholat. Sehingga ketika mendapatkan rezeki tidak menafikan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu. Sehingga dia nggak ngomong, kalau saya nggak kerja di bank itu nggak mungkin saya punya rumah sebesar ini. Kalau saya nggak kerja jadi karyawan 20 tahun, nggak mungkin saya punya modal usaha. Nggak punya kendaraan, nggak punya tanah, nggak punya kekasih, nggak punya pacar, tebogana naon, musyrik. Karena semua sudah diurus, diatur oleh Allah. Innal amro kullahu lillah fatma'inna qalbuk. Sesungguhnya semua perkara itu milik Allah. Karena Allah maha sempurna. Setiap perkara dari Allah, maka Allah akan sempurnakan penyelesaiannya. Tenangkanlah hati kalian, insya. Dah, baru pembukaan, belum ceramah. Lanjut apa lanjut? Biasanya kalau kiai ceramah di sini berapa jam, Bu? 3 jam? Udah berapa kiai mati di sini? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, memperingati Isra dan Mi'raj adalah bagian cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Acaranya boleh Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Walimatus Safar, Walimatul Arus, atau PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Karena orang Islam di Indonesia acaranya banyak, betul nggak Kiai? Muharram beres, Muludan beres, Rajaban, betul. Rajaban beres, Ruahan bulan Sa'ban, penutupan pengajian, masuk bulan Ramadan full sebulan. Beres Ramadan, habis Lebaran, halal bihalal. Halal bihalal beres, siap-siap
bulan haji. Bulan haji beres, masuk lagi Muharram, nggak ada habisnya. Makanya alhamdulillah ustadz gemuk banyak nggak makan nasi, makannya berkat. Saya udah lama nggak makan nasi, Bu. Ya, makannya berkat. Alhamdulillah. Namanya boleh Isra Mi'raj, Maulid, apapun itu tetap isinya sama. Pembacaan Al-Quran, pembacaan sholat, kemudian ada doa. Itu inti acara. Maka saya suka ngomong sama pembawa acara dimanapun berada. Hadirin pemirsa, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kita memasuki acara inti tausiah agama. Saya langsung koreksi. Acara inti 3. Baca Quran, baca sholawat, nanti terakhir baca doa. Karena semuanya bahasa Arab, nggak ada yang paham, dipanggil kiai untuk menerjemahkan. Tapi acara intinya adalah 3 tadi. Ibu tadi sudah dengar baca Quran, Bapak tadi sudah dengar baca selawat, tinggal satu lagi apa? Doa. Maka yang pulang sebelum doa, saya doain cegat kuntilanak lu. Karena satu acara inti lagi belum. Betul. Nah, Isra Mi'raj adalah mukjizat terbesar ketiga. Yang pertamanya apa Ustadz? Pertama adalah kitab suci Al-Qur'an. 30 juz, 114 surat, 6.324 ayat. Sebagian ulama menyebutkan 6.234 ayat. Sebagian lagi ulama menyebutkan seperti yang kita hafal 6.666 ayat. 1.027.000 huruf, 77.439 kosakata. Itu mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mukjizat terbesar Nabi? Yang kedua, insyiqaqul qamar, terpecahnya bulan menjadi 2. Ibu pernah baca? Halo? Masih hidup ini? Bulan pernah dipecah dengan izin Allah karena Nabi pernah ditantang oleh orang-orang Yahudi. Kalau kau benar seorang nabi, maka aku menantangmu untuk memisahkan bulan menjadi 2. Kata Nabi, seandainya ini dilakukan kalian beriman, maka aku akan berdoa kepada Allah. Nabi naik ke atas bukit, sholat 2 rakaat, berdoa. Tak lama bulan purnama turun. Di depan mereka bulan terpecah menjadi 2. Yang satu digenggam oleh tangan kanan Rasulullah, yang satu lagi digenggam oleh tangan kiri Rasulullah. Kemudian dimasukkan ke dalam jubahnya dan dikembalikan seperti yang sekarang kita lihat bulan purnama itu. Apa jawaban mereka? Kau benar-benar tukang sihir yang mahir, wahai Muhammad. Mayahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah tidak akan tersesat. Tapi siapa yang diberikan hidayah menutup hati, pasti dia akan tersesat. Itulah peristiwa yang kedua. Dan mukjizat terbesar Nabi yang ketiga adalah peristiwa Isra dan ibu bapak yang dirahmati Allah. Isra. Secara etimologi, ini paham nggak etimologi? Ya, tadi saya dibilangin sama Ustadz Soleh, Kiai Mohai jangan sampai terlambat, segera datang ibu-ibunya cantik-cantik. Sampai di sini nenek-nenek itu banyak nih. Alhamdulillah berkah. Nenek-nenek berkah nggak? Nenek-nenek berkah nggak? Ya meskipun maaf nenek-nenek nggak ada di surga. Kalau di surga ada nenek-nenek, surga rusak pemandangannya. Tapi kalau ibu solehah, insya Allah sebelum masuk surga, dibuat muda umur 33 tahun lagi. Masya Allah. Amin. Ya Rabbal. Secara etimologi,
Artinya berjalan di malam hari kalau wazannya saro yasri siroyatan. Kemudian dirubah menjadi wazan af'ala, ini bahasa santri. Af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'il wadaka muf'al af'illa tuf'il muf'al muf'al. Asro yusri isro. Tadinya berjalan, kemudian diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Yang memperjalankan Allah. Dan siapa yang diperjalankan? Nabi besar Muhammad. Diperjalankan bagaimana, di mana, kapan? Diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang sedang terjadi genosid, pembantaian oleh Israel laknatullah alaihim. Maka kenapa kita diminta untuk membela rakyat Palestina? Karena sebab di sana ada rumah Allah. Rumah Allah yang suci. Pertama, Masjidil Aqsa. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Bahkan Palestina tempat hidupnya dan lahir serta berwilayah, berkuasa para nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah. 313.000 nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, 124.000 nabi. Sebagian banyak mereka berdakwah di negeri Palestina. Itu peristiwa Isra, jalan horizontal. Kemudian mi'rajnya adalah naik. Ada ulama yang menyebutkan mi'raj adalah menaiki tangga. Tetapi secara terminologi adalah dinaikkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa. Kemudian melewati langit-langit yang disebutkan dalam kitab Ad-Durul Mansur fi Tafsiril Ma'sur. Allah menciptakan langit pertama dari awan, langit kedua dari besi, langit ketiga dari marmer, langit keempat dari perunggu, langit kelima dari perak, langit keenam dari emas, langit ketujuh dari intan, mutiara, yakut merah. Dilewati oleh Rasulullah, kemudian sampai diperjalankan Rasulullah oleh Allah ditemani oleh malaikat Jibril. Kemudian mendatangi, memasuki neraka dalam rangka untuk dipersaksikan sebagaimana ayat yang dibaca di awal, linuriyahu min ayatina. Karena tujuan Isra Mi'raj adalah Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Ada 7 gerbang neraka, termasuk di dalamnya ada neraka Jahanam yang apinya dibakar selama 3.000 tahun oleh Allah. 1.000 tahun dibakar pertama, fakhmarot, merah menyala-nyala. 1.000 tahun dibakar yang kedua, fabyadot, putih berkilauan. 1.000 tahun dibakar yang ketiga, faswadat, hitam legam, api neraka Jahanam. Suatu saat Rasulullah sedang berkumpul bersama sahabat, terdengar bunyi dentuman yang keras. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, wahai sahabatku, kalian dengar bunyi itu? Kami dengar ya Rasulullah. Kalian tahu bunyi apakah itu? Tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, itu adalah bunyi benda yang Allah jatuhkan ke dalam jurang neraka Jahanam 70 tahun yang lalu baru sampai tadi. Saking dalamnya neraka Jahanam. Kemudian mengitari neraka yang lain, Sa'ir, Sakhor dan lainnya. Kemudian memasuki gerbang-gerbang surga. Ada 8 gerbang surga yang Allah telah tetapkan. Sampai akhirnya Nabi di persimpangan bertemu dengan berbagai macam peristiwa. Ngalor ngidul,
Yang menjadi guide-nya, pembimbingnya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperlihatkan oleh Allah. Nabi mampu menyaksikan wujud aslinya. Yang tinggi besarnya luar biasa. Memiliki 600 sayap. Yang sayapnya membentang dari barat ke timur semesta alam. Yang malaikat-malaikatnya bermacam-macam tinggi besarnya. Ada malaikat Mikail, besar lagi. Ada malaikat Israfil. Bahkan disebutkan malaikat Israfil adalah malaikat yang lebih besar daripada malaikat Jibril. Malaikat Israfil tinggi besar. Ada lagi enggak malaikat yang lebih besar dari malaikat Israfil? Ada. Namanya malaikat Mantorus. Siapa bu? Mantorus. Dalam kitab Al-I'lam fi Ba'dis Shalah ala Nabi yang disusun oleh Syekh Imam Abdurrahman An-Numairi. Ya. Malaikat Mantorus ini duduknya di lapisan ketujuh bumi, kepalanya nyundul arasnya Allah. Ada lagi enggak malaikat lebih besar daripada malaikat Mantorus? Ada, namanya malaikat yang menjaga arsy. Malaikat menjaga arsy memiliki 70.000 kepala. Setiap kepala memiliki 70.000 wajah. Setiap wajah memiliki 70.000 mata, 70.000 pasang telinga, 70.000 mulut. Ada lagi yang lebih besar lagi enggak malaikat dari itu? Ada, namanya malaikat Ar-Ruh. Sebesar apa malaikat Ar-Ruh? Apabila malaikat Ar-Ruh membuka mulutnya, maka seluruh malaikat-malaikat tadi yang disebutkan masuk ke dalam mulut malaikat Ar-Ruh. Masya Allah. Bu, percaya apa tidak? Iman yang bermain. Sampai Rasulullah di perbatas Sidratul Muntaha. Saya singkat. Apa itu Sidrah Al-Muntaha? Di dalam banyak kitab tidak banyak ulama menjelaskan, sampai para nabi pun tidak menjelaskan, sahabat tidak menjelaskan. Yang disebutkan seperti kalimat teratai raksasa. Maka malaikat Jibril bicara kepada Rasulullah, ya Muhammad, setelah kau kuajak berkeliling, saatnya kau bertemu dengan Allah. Kata Rasulullah, wahai Jibril, jangan kau tinggalkan aku di sini. Setelah kau mengantarku melewati lapisan langit menuju gerbang surga, jangan kau tinggalkan aku. Tidak ya Muhammad, aku tidak sanggup bergeser dari tempatku saat ini. Sejengkal aku bergeser, hangus tubuhku luluh lantah, hancur berantakan. Hanya engkau yang sanggup dan dipersilakan untuk bertemu dengan Allah. Maka Rasulullah naik. Ya, banyak ulama menyebutkan secara zohiron wa batinan, Rasulullah naik secara zohir bertemu dengan Allah. Apa yang diucapkan Nabi saat bertemu dengan Allah, yaitu yang sering kita baca, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, segala kebahagiaan, segala keselamatan, segala keindahan, segala kekuasaan, segala kebaikan, segala rahmat dan berkah hanya milik engkau, duhai wahai Allah. Allah dikasih penghormatan oleh Rasulullah, kekasihnya Muhammad. Dijawab oleh Allah dengan doa selamat. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai kekasihku, nabiku, ayang embebku. Juga rahmat berkah tumpah untukmu ya Muhammad. Rasulullah dikasih selamat oleh Allah, sang penggenggam semesta alam. Maka Nabi menjawab, ya Allah, jangan hanya aku yang dikasih selamat, jangan hanya aku yang dikasih bahagia, jangan hanya aku yang dikasih rahmat dan berkah, jangan hanya aku yang dikasih
kebahagiaan, keindahan yang sudah kau berikan kepadaku. No, umatku di Gunung Bentang, Bandung. No, umatku di Padalarang. No, umatku di Jawa Barat. Mereka juga banyak yang soleh. No, umatku di Indonesia. Mereka juga banyak beriman, bertakwa. No, umatku di bumi. Mereka juga banyak yang beriman kepadamu. Jangan hanya aku yang diberi selamat ya Allah. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Yes. Maka percakapan Allah dengan kekasihnya Nabi Muhammad diabadikan menjadi momentum bacaan sholat kita ketika kita tahiyat. Kahartos ibu kunaon melotot. Jadi orang kalau lagi sholat, tahiyatul, ingat langsung ke belakang. Ya Allah, kita ketemu RT, bunga luar biasa. Ketemu camat, bahagia. Betul. Tadi ketemu Pak Bupati, ketemu wali kota. Ini Rasulullah bertemu dengan Allah. Dan setiap sholat, 17 kali sehari semalam, kita ingati peristiwa percakapan itu. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Maka memperingati Isra dan Mi'raj bukan seremonial doang tiap tahunnya. Kumpul, rapat, siapa bagian konsumsi, siapa ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara, siapa yang ngider, nyari sumbangan, bawa-bawa proposal. Nggak cukup seremoni meskipun ini penting. Karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan di antara orang beriman itu sangat bermanfaat. Kita harus saling watawasau bil haqqi watawasau bis. Sebab manusia sesuai dengan namanya. Insun, nasun, nisyanun, satu kata. Manusia itu nas. Tempatnya lupa. Bahkan disebutkan dalam hadisnya al-insanu mahallul khoto wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka diingatkan dengan majlis ilmu, majlis zikir, majlis taklim, termasuk diantaranya seremonial tahunan PHBI Islam, Maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Supaya kita paham. Tapi jangan lupa, yang terpenting adalah esensi, substansi, intisari dari acara itu. Kalau maulid mengajak kita untuk menghidupkan sunnah dan semakin mencintai nabinya. Kalau Isra Mi'raj esensinya adalah kita semakin menghargai, memperhatikan bagaimana kekuasaan dan kebesaran Allah. Yang kedua, selalu terus mentauhidkan Allah. Tidak hanya dengan ucapan yang kita baca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi juga meyakini tidak hanya Allah sebagai Tuhan, tapi Allah juga yang mengurusi kehidupan. Allah menciptakan bintang Zahroh yang di dalamnya ada 4 juta matahari. Ibu lihat ya, ada matahari yang besar dari matahari yang menyinari bumi. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pergi umroh dan haji, amin apa amin? Amin. Amin kudu disuapin. Bapak ibu kalau berangkat umroh dan haji, sampai di Masjid Nabawi, sebelah selatan Masjid Nabawi ada 2 museum. Museum pertama museum Quran, museum yang kedua museum Asmaul Husna. Masuk gedung museum Asmaul Husna, masuk di tengah-tengah ruangan ada gambar di tengah-tengahnya, sebuah dinding cahaya-cahaya kecil putih merah. Kemudian ada tulisan di bawah titik putih bertuliskan matahari yang menyinari bumi. Di sebelahnya ada lingkaran merah, dikelilingi oleh seperti gambar api.
yang berkobar mengitari lingkaran merah. Di bawahnya ada tulisan matahari Sirus. Kemudian keterangan di bawahnya matahari Sirus besarnya 330.000 kali dari matahari yang menyinari bumi. Ternyata bintang Zahra diciptakan oleh Allah, di dalamnya kurang lebih 4 juta matahari. Masih ada 3.990.000 lebih matahari lain di luar sana. Allah mampu. Allah menciptakan 7 lapis langit tadi. Kemudian di atas 7 lapis langit ada bintang-bintang, planet-planet, makhluk-makhluk, benda-benda padat yang tergabung dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti jumlahnya tidak jutaan, miliaran tergabung dalam galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda jumlahnya biliun. Itulah disebut lautan cahaya. Nama penjaganya malaikat Maitorus. Kalau malaikat Mantorus adalah malaikat yang punya tugas menyampaikan salawat salam dari umat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 malaikat yang tugasnya menyampaikan salawat. Malaikat pertama namanya Mantorus, berdiri di depan makam baginda Rasulullah. Kalau ibu salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saat sendiri di rumah, sedang gelap tak ada cahaya, sedang di hutan belantara, sedang ada di ujung bumi, sedang ramai, sedang sendiri, ibu pelan baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad, dan salawat lain, Kamilah, Naria, Fatih, Tibil Kulub, dan semuanya salawat-salawat. Maka ditangkap oleh malaikat Mantorus, memiliki telinga yang lebar. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu dipada larang baru saja membaca salawat dan salam. Kemudian disebutkan nama ibu dan bapak satu-satu. Disebutkan nama orang tua, bapak dan ibu. Disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh Rasulullah dengan kalimat salam yang indah. Lihat hadisnya. Ma min ahadin yusalli alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda salama. Tidaklah seorang muslim laki-laki, muslimah yang perempuan yang menyampaikan salawat salam kepadaku, kata Nabi, kecuali Allah kembalikan ruhku sampai aku menjawab salam. 2 ulama menjelaskan menjawab salam dari makomnya. Ada ulama menyebutkan menjawab salam sampai di hadapan bapak dan ibu. Yang kedua namanya malaikat sayyahin, dikenal dengan malaikat pengembara. Belusukan masuk kota, kampung, penjuru dunia untuk mencari suara dari umat Rasulullah yang senang membaca salawat. Kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Maka ibu harus percaya, yakin salawat kita sampai kepada beliau. Amin. Kemudian Allah menciptakan lagi rof-rof, alat perekam alam yang mampu merekam kejadian alam. Dari belum adanya alam sampai nanti kiamat hancurnya semesta alam. Kamera yang ada di depan saya mampu menangkap gambar Ustadz Mohai At-Tali. Tapi ketika saya geser ke sana, tidak akan mampu menangkap ada di mana saya, kecuali kameranya dibawa-bawa oleh kameramennya. Tapi rof-rof perekam alam mampu menembus apa yang ada di balik sesuatu. Sehingga digambarkan apabila ada anak semut kecil hitam di balik batu yang hitam di malam gelap gulita, rof-rof kameranya Allah mampu menangkap ada di mana semut kecil hitam tersebut. Kemudian Allah menciptakan setiap tetesan air hujan dikawal oleh 1 malaikat. Setiap 1 huruf Al-Quran dijaga oleh 10 malaikat. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Gagah, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu menciptakan semua itu, apalagi memenuhi semua kebutuhan bapak dan ibu yang isinya 1 suami, 1 istri, 5 anak,
6 incu, 7 cicit, kecil bagi Allah. Yang jadi masalah Bapak Ibu minta dan doa kepada Allah atau tidak. Anak soleh. Ya. Bu, masih hidup? Bapak-bapak maaf jarang saya sapa ya Pak. Saya kalau ceramah harus ngajak ngobrol ibu-ibu. Sebab ibu-ibu kalau ceramah harus diajak ngobrol. Kalau enggak diajak ngobrol, dia ngobrol sendirian tuh di situ. Bapak-bapak enggak ada yang ngobrol. Bapak-bapak kalau pengajian anteng, tenang, khusyuk. Tidur. Ya, enggak apa-apa, yang penting ngumpulnya di majelis ilmu. Majelis tak, majisi. Ya, Bapak kalau istiqomah ngaji, selamat Pak. Ini ada peristiwa ketika seseorang rajin ngaji, padahal asal ngaji, lupa lagi, poho deui. Kata Ustadz paham, pas keluar pakai sendal lupa. Ngaos tadi Bapak di masjid mohon, ngaos naon, teuing lupa dia. Tapi istiqomah. Suatu saat ditanya ketika masuk kubur oleh malaikat munkar. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, man ikhwanuka. Nggak jawab, melegek diem aja. Tanya lagi, nggak jawab lagi. Tanya lagi, nggak jawab lagi. Lama ditanya oleh malaikat munkar. Sampai malaikat munkar nyerah. Akhirnya munkar ngomong, Nakir gentian ditaros tah si bapak. Hicing wae ditaros teh. Ditanya lagi, nggak jawab lagi. Akhirnya mereka berdua lapor kepada Allah. Ya Allah, si fulan ini ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, man ikhwanuka. Ditanya olehku, oleh malaikat Nakir. Nggak jawab-jawab. Berhari-hari aku tanya dia. Diam aja. Coba, panggil Rokib, malaikat Rokib, dicatat. Ya, lihat catatannya. Dipanggil malaikat Rokib. Kemudian dibuka buku catatannya, dicek ternyata setiap malam di Masjid Al-Mukarramah ngaos, ngaji. Dan istiqomah bertahun-tahun. Meskipun nggak ngerti, yang penting ngaji. Duduk di pojokan, dari nundutan kia, pulang besok datang lagi. Kata Allah, Munkar, Nakir, yang kayak gini jangan ditanya. Langsung masukkan ke dalam surga. Subhanallah. Makanya ngaji jangan libur. Baru gerimis dikit. Kunaon tengah ngaji ke ruangi. Gerimis. Hujan badai jangan berhenti Pak. Ya. Kenapa? Istiqomah itu muli. Iya. Makanya kalau ngaji pembukaan di Masjid Al-Mukarramah. Kata Pak Ustadz. Insya Allah setiap malam ini ngaji di sini. Malam non ini. Malam Jumat ngaji, maka Bapak pulang ke rumah setelah pembukaan, kumpulin anak incu, dengekeun. Bapak setiap malam Jumat di Masjid Al-Mukarramah ngaji sama Ustadz, maka jangan ganggu. Kalau setiap malam Jumat Bapak kudu ngaji, jangan ada yang ngajak kondangan, jangan ada yang ngajak jalan-jalan, cukup jangan diganggu. Kasih tulis tanggal, setiap malam Jumat ngaji di sini. Apapun resikonya. Karena supaya tadi kalau Bapak nggak bisa jawab, ku Allah dialungkan ke surga. Amin. Ya Rabbal. Allahnya maha kaya, maha kuasa, ngatur, menciptakan, mengadakan, menghamparkan darinya tidak ada sampai ada dan kembali meniadakan. Apalagi cuma mencukupi ibu, apalagi cuma memberangkatkan ibu bapak dari tanah air sampai ke tanah suci Mekah Madinah untuk umroh dan haji. Bagi Allah itu bukan uang yang membuat kita punya dan sampai, bukan uang yang membuat kita punya. Yang membuat kita punya dan membuat kita sampai adalah Allah berkehendak. Tidak. Kalau Allah sudah berkehendak, dibuat punya dan sampai. Caranya terserah Allah. Yang penting doa dan minta kepada Allah. Maka kalau doa itu ibu jangan malas.
Doa jangan ganti-ganti. Tambahin boleh, ganti jangan. Ya. Maka peristiwa hikmah Isra Mi'raj dicatat dengan peristiwa pulang 50 waktu. Nawar lagi 45, 40 sampai 5. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Padahal Nabi udah nawar. Dari 50 tawar naik lagi ke langit. 45 dikasih sama Allah, turun lagi. Umatmu akan sanggup. Turun lagi 40, 35, 30 sampai 5. Kata Nabi Musa, umatmu gak akan sanggup, berat. Aku yang akan menjamin umatku dan memberi syafaat. Aku malu kembali lagi minta pada Allah dispensasi dan rukhsahnya. Ibu gak kebayang ibu kalau sholat sehari 50 waktu. Baru selesai salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak lama kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat lagi. Assalamualaikum. Azan lagi. 5 waktu aja keteteran, betul. Maka PR-nya Isra dan Mi'raj adalah kita memulai memperhatikan dan memperbaiki kualitas sholat kita. Mangga dibantu heula. Ya, supaya bisa fokus. Anak soleh ya nak. Ya, lebih tuh. Bu, belajar lagi. Saya yakin husnuzon Bapak Ibu dari kecil sholat. Alhamdulillah. Orang tua kita mah mantep dulu galak-galak juga. Kita mah takut. Anak sekarang gak ada takutnya sama orang tua. Baru udah gerak sholat. Bret. Sekarang ada anak dipukul orang tua. Lapor polisi. Coba. Benar apa benar? Iya. Kerjaan siapa itu? Nih kelompok liberal. Yang selalu menggaungkan HAM, hak asasi manusia. Setiap orang punya hak. Kalau ini tidak diperangi liberalisme, sekularisme, pluralisme di Indonesia dengan makna yang negatif, lama-lama seorang anak ketika dibangunkan sholat subuh, kemudian merasa terganggu, dia lapor kepada polisi bahwa dikatakan ayahnya mengganggu hak asasi manusia. Sekarang Masya Allah anak-anak ngeri bu. Dulu anak-anak itu kalau mau kita zaman kecil tahun 80-70 kalau mau nakal kudu yang jauh. Anak sekarang di kamar juga bisa nakal, betul nggak? Apa alatnya? Handphone, gadget, laptop, komputer. Sekarang subhanallah yang di ujung dunia nyampe ke kamar anak-anak kita. Dulu kita Masya Allah dikirim surat sama pacar ayah embeb. Pakai surat. 2 minggu ditungguin, gak boleh ada orang naik sepeda. Pos, bacir. Surat, suratnya pas dibuka dicium dulu. Si AA. Mau baca surat di kamar ada si dede. Di ruang tamu ada si bapak. Di dapur ada si ibu. Akhirnya baca surat cinta. Di toilet bari nongkrong. Udah indah begitu. Sekarang langsung masuk handphone anak kita. Nggak tahu anak kita bergaul dengan siapa, berteman dengan siapa. Betul? Iya, maka mendidik anak kita itu lebih berat sekarang ketimbang dulu waktu kita kecil dididik oleh orang tua. Tetapi selama kita sholat, insya Allah keluarga kita akan dijaga oleh Allah. Ustadz saya masih mabok, sholat. Ustadz saya masih main judi, sholat. Ustadz saya masih nongkrong main gaple, sholat. Ustadz saya masih nakal Ustadz, sholat jangan berhenti Pak. Nanti sholat yang menarik kita. Sholat yang memperbaiki. Inna sholata, sholat yang benar. Tanha anil fakhsya iwal munkar. Mencegah kita dari perbuatan buruk dan keji. Tapi sholat yang bagaimana? Si sholat mah. Masang QQ pakai duit. Sholatnya bermasalah. Maka hindari, Bu, saya dari dulu sampai sekarang, meskipun teman kiri kan ada main remi, main gaple,
domino, meskipun cuma iseng. Dari dulu saya nggak suka. Nggak ngerti makanya, main catur nggak ngerti, main domino, gaple, QQ, nggak ngerti. Ya, karena sesuatu menurut saya bisa nanti mirip-mirip ke sana. Meskipun nggak pakai uang, lama-lama kalau lagi terdesak punya duit bisa jadi pakai uang. Lagian orang nongkrong begitu mah nggak ada sopannya, nggak ada inget sama Allah. Maaf nih, saya belum pernah lihat ada orang main gaple berempat. Ayo bapak-bapak, akang, ya sebelum kita mulai berempat main gaple, biar berkah. Al-Fatihah, sambar geledek dulu. Orang main gaple, iseng dulu, lama-lama juga lupa. Ya, jadi hindarkanlah yang nggak ngerti kayak gitu. Mendingan ngapa? Sholawatan, zikir, ya, yang bermanfaat gitu. Nah, kenapa orang di luar sana di TV itu bunuh bapaknya? Di Lampung kejadian, seorang anak minta motor sama ayahnya. Dan anak ini tahu kalau ayahnya baru punya duit. Ternyata nggak dibagi. Sementara dia ngotot karena teman-temannya sekolah SMP sudah pada punya motor. Dia malu sama teman-temannya. Dia marah kepada bapaknya. Dan ketika bapaknya lagi tidur telentang begini, digergaji lehernya. Tidak ada yang membuat kita bisa aman sekarang ini kecuali mendekatkan keluarga kita kepada agama. Dan tiangnya adalah dan sholat bagaimana yang bisa mencegah dari perbuatan keji mungkar? Sholat yang sesuai sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya, nih oleh-oleh pulang. Ya, kita banyak takbir aja masih masalah. Padahal ini bukan khilafiyah. Saya nggak mau kalau ceramah bawa-bawa yang khilafiyah. Ini mufakat, muafik, sepakat jumhur ulama. Kalau takbiratul ihram itu ditarik, ya, bukan ditepak. Kita dari kecil sholat gimana Bu? Nah, kameramen naik data. Halo bro, ini live enggak? Nah, jadi kalau takbir kita dari kecil gimana? Allah, betul begitu. Coba, ya, biar pulang ada oleh-olehnya. Nanti dikuatkan lagi sama guru-guru kita. Yo, takbiratul ihram, mau sholat. Ya, gak usah malu-malu. Ya, siap. Bapak-bapak gak apa-apa. Yuk, siap. 1, 2, 3. Yang kompak semuanya. 1, 2, 3. Nah, itu dari kecil. Ya. Sementara ulama jumhur, bahkan Imam Mazhab juga sepakat. Imam Hanafi 80 Hijriah. Imam Maliki 179 Hijriah. Imam Syafi'i 204 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Syafi'i 256 Hijriah. Imam Bukhari 261 Hijriah. Imam Syaukani, Imam Nawawi Al-Baghdadi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Ghazali. Mereka sepakat kalau takbir itu ditarik, diangkat dulu. Kalau laki-laki sebelah telinganya, boleh di sini, boleh di sini, macam-macam lah. Ya, kalau ibu-ibu di depan pundaknya, betul. Diangkat dulu. Baru diucapkan Allahu Akbar. Jadi takbir itu begini. Diangkat baru tarik Allahu Akbar. Ketika Allah pasang niat. Kalau usolli itu lafadz niat. Ya. Dibaca dapat sunnah muakkadah, derajat pahala. Nggak dibaca nggak apa-apa, cuma nggak dicintai Nabi. Terus kapan niatnya? Ketika takbir. Karena pekerjaan pertama dalam sholat adalah takbiratul ihram sesuai dengan makna niat. An-niyatu hiya qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Niat adalah bermaksud sesuatu dibarengi dengan mengerjakannya. Pekerjaan pertama sholat adalah takbiratul ihram, maka niat diletakkan pada pekerjaan pertama, yaitu ketika takbiratul ihram. Caranya diangkat tangannya, kemudian Allah. Ketika mulutnya Allah, hatinya memasang niat. Kalau sholatnya fardu, dalam hati yang disebutkan 3. Nama sholatnya, jumlah rokaatnya, dan status wajibnya. Contoh, diangkat, kemudian mulutnya berucap Allah. Hatinya menyebutkan, ya Allah, saya niat sholat subuh, nama sholat. 2 rokaat, jumlah rokaat wajib. Karena engkau akbar.
Kalau sholatnya sunnah yang disebutkan dua. Nama sholat dan jumlah rokaat enggak usah disebutkan status sunnahnya. Contoh, diangkat tangannya. Kemudian mulutnya takbir. Allah, ya Allah saya niat sholat tahajud 2 rokaat. Hu akbar. Kata imam-imam termasuk Imam Al-Banzari menyebutkan siapa yang takbirnya demikian maka hikmahnya manfaatnya 2. 1, mengokohkan iman yang sholat. Yang kedua, menarik rahmat dari Allah. Naon melohok. Bu, ayo rajin-rajin di tahajudnya. Tapi tidak hanya rajin. Harus sesuai dengan yang dimau oleh Rasulullah. Mulai pelajari ada berapa rukun sholat. Yang 17 rakaat, yang 17 rukunnya. Sunnahnya yang 2. Sunnah hayat, sunnah abad. Sunnah hayat ada 11. Sunnah abad ada 5. Berapa jumlah syaratnya? Berapa jumlah syarat sah sholatnya? Ada berapa yang membatalkan? Baca. Belajar. Kemana-mana ngaji nyampe sholat yang setiap hari kita lakukan. Nggak tahu judulnya. Isra Mi'raj kita tiap tahun tapi nggak mau menguatkan pemahaman dan pengetahuan tentang sholat itu sendiri. Maka malam ini ada oleh-oleh pulang takbiratul ihram. Nanti dilanjut oleh guru-guru seperti contoh Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Rukun sholat, tasdidnya ada 14. Kurang 1 tasdid, kurang maka rusak Fatihahnya. Rusak Fatihahnya, rusak rukunnya. Rusak rukunnya, rusak sholatnya. Baik itu jadi imam, atau jadi makmum, atau ketika sholat sendirian di rumah. 14 tasdidnya nggak boleh kurang. Apa sih bedanya imam dengan makmum? Imam suaranya didengar makmum. Makmum suaranya didengar kuping sendiri. Intinya mau imam, mau makmum, mau sendiri di rumah. Berarti harus baca kuping yang mendengar suaranya. Nggak ada sholat bisik-bisik. Apalagi sholat di dalam hati. Allahu Akbar. Nggak ada suaranya. Sementara yang dimaksud rukun adalah membaca Fatihah. Kalau baca keluar suaranya. Allahu Akbar. Dan ketika baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Mana ada sholat? Orang beriman tuh kalau sedang ibadah sholat berjamaah seperti suara lebah yang menggaung. Allahu Akbar. Waladdallin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Ini sholat sepi, padahal jumlahnya banyak. Kenapa sepi? Karena nggak dibaca. Jadi makmum juga tetap dibaca keluar suaranya Bapak Ibu. Ini sholat kedengaran Allahu Akbar nggak kedengaran. Imam dong, Allahu Akbar. Jamaahnya Allahu Akbar. Sampai Allah liman. Mau bisik-bisik tetangga. Sebut aja Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan. Apalagi sampai berisik. Pas tahiyat. At-tahiyatul barakatus salawatun. Enggak begitu. Diatur volumenya. Yang penting tidak bisik-bisik. Karena apa? Ya sudah dibaca. Ya. Coba mulai pelajari lagi. Jangan mentang-mentang, saya emang gak pernah jadi imam. Saya mah suaranya kayak goreng. Terus kemudian akhirnya sholatnya gak dibaca ketika Fatihah. Harus dibaca Bu. Karena tadi qiraatul Fatihah membaca Fatihah. Kalau baca berarti keluar suara. Ayo coba sekarang takbir. Latihan bareng-bareng. Biar pulang ada oleh-oleh. Yuk sama-sama siap semuanya. 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3.
Tengahnya, praktekin. 1, 2, 3. Angkat dulu, nggak sabaran. Angkat semuanya, siap. 1, 2, 3, angkat dulu, angkat, baru tarik. Allahu Akbar. Praktekin. Selama ini, kalau sholat bagaimana? Allah. Sekarang bagaimana? Angkat dulu, baru tarik. Allah. Ibu bapak rasakan beda. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau ibu sempat baca An-Nas, kemudian baca baru niat lafadznya usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Beda. Memang kalau mau belajar khusyuk dimulai dari wudunya. Bagaimana mau khusyuk sholatnya, wudunya bari ngobrol. Kumaha kamari? Teuing bari ngobrol. Itu mempengaruhi kehusuan. Orang mau sholat khusyuk itu dimulai dari wudunya, Pak. Supaya Isra Mi'raj tahun ini ada bedanya, ya Bu? Iya. Nah, fa idza aradtu an ukallima rabbi fadakhaltus shalah wa idza aradtu an yukallimani rabbi faqara'tul Qur'an. Kalau aku ingin bercinta dengan Allah, aku salat. Kalau aku ingin Allah yang ngajak aku bercinta, aku membaca Al-Qur'an. Dan orang ketika salat pasti membaca Quran. Ternyata nggak bisa dipisah. Setiap orang salat pasti baca Quran. Dan setiap orang baca Quran menyuruh kita menguatkan Nah, 2 nih PR-nya. Sholat dan baca Quran. Iya Ibu. Bapak-bapak, saya punya pengajian. Over second, umur di atas 50, 55 tahun. Umur 62, 63. Dulu mereka tinggal di Jakarta. Tergusur, ada penggusuran. Dulu di Jakarta mereka hidupnya sebagai orang umum sampai akhirnya pindah ke tempat tinggal saya. Ya, ngaji lama, saya nggak mau merintah. Setelah 7-8 tahun terucap, Ustadz ajarin baca Quran. Saya langsung ngomong, Alhamdulillah. Bertahun-tahun saya menunggu Bapak ngomong gitu. Coba tanya yang lain. Mau Ustadz, Alhamdulillah. Ngajarin bapak-bapak umur 60 tahun baca Quran. Tapi saya menghargai mereka masih semangat. Ayo siap malam Senin. Nah malam Senin dibuka aki-aki kabeh. Ya, ada yang giginya masih utuh, ada yang 2 nyelos. Nggak apa-apa udah Ustadz saya gigi 2 ini kalau terlalu kenceng huruf sa amal zal amal dho kedorong giginya takut lepas. Nggak apa-apa udah. Ya, dapat dispensasi. Diajari. Ayo Pak, sekarang ini orang baca Quran. Kalau puasa apalagi ngejar hatam, malam ke-7. Alhamdulillah pasang status, udah 9 juz. Udah mah niatnya jadi ria, belum lagi baca Quran kita bermasalah. Maka saya mengajar di rumah meskipun saya sudah keliling Nusantara. Alhamdulillah Allah kasih nikmat tahadus binipat. Keliling Nusantara dakwah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, Masya Allah. Ya, tetap mau ngajarin ngaji, ya, tapi diajarin yang benernya. Waktu kecil kita baca alif, ba, ta, sa, cip, ha, kho. Nah, saya kasih tahu bahwa huruf hijaiyah saja ketika sendiri nggak ada harokatnya, dia punya hak panjang pendek. Gimana Ustadz baca? Saya latih mereka. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, ngain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw. Kita waktu kecil bacanya wawu. Padahal wow. Waktu kecil kita bacanya wawu, ha, lam alif, hamzah, iya. Ayo. Ngaku apa ngaku? Padahal wow, ha, lam, alif, hamzah, iya. Kenapa harus sedetail itu?
Nanti pengaruh ketika ibu bapak baca surat tuh di awal surat. Hukum-hukum mad lazim harfi musyabbah, mad lazim harfi mukhaffaf. Seperti bacaan Yasin, Alif Lam Mim. Itu harus detail bacanya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Kaf mad lazim harfi musyabbah 6 harokat. Hamas hukumnya. Ha mad lazim harfi mukhaffaf 2 harokat. Ya mad lazim harfi mukhaffaf 2 harokat. Ya. Ai mad lazim harfi musyabbah 6 harokat. Ikhfa hakiki. Ai mad layyin. Si ya mad lazim harfi musyabbah. So ikhfa hakiki. Ain so mad lazim harfi musyabbah 6 harokat. Sad qalqalah kubro mutawasid. Baru baca kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad baru 5 huruf sudah ada 24 harokat dan 9 hukum tajwid. Bagaimana kita mau cuek mau acuh? Ain sin qaf alif lam mim. Makanya kenapa baca huruf hijaiyah belum ada harokatnya kudu detail dan benar, karena nanti pengaruhnya ke sini. Ada generasi anak-anak yang ditanya, ini apa bacanya nak? Daroja. Ini huruf apa? Huruf ja, padahal jim. Huruf apa? Huruf so, padahal sod. Ketika nggak ada harokatnya dia nggak tahu namanya, karena nggak diajarin. Kalau kita harus tahu, kenapa? Nanti pengaruhnya pada tadi. Ya seperti baca, orang ada baca salah. Di kuburan baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Begitu ya. Padahal yang panjang tuh sinnya, iya-nya cuma 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Iya-nya 2 harakat, sinnya 6. Ya, kenapa harus pelajari? 2 nih. Salat, Quran. Quran, salat. Salat, Quran. Quran, salat. Ya Bu ya. Bu, nih ada guru-guru kita. Kalau saya ketahuan keliling sana sini insya Allah cukup. Yang diperhatiin guru kita yang di kampung kita. Ya. Bagaimana caranya? Datang. Ustadz ajari saya. Ustadz ini anak saya. Tolong ajarin sholat. Ajarin ngaji. Ajarin akhlak. Ajarin agama. Tenang Ustadz, tiap bulan saya kirim gula, kopi, sarung. Ini Ustadz punya murid 100 buka toko insya Allah. Ya. Berlimpah. Kenapa? Ya itu tadi. Setiap bulan ngasih. Tapi senang ngajarnya ikhlas. Ini kalau giliran sekolah umum sebulan sekian juta dibela-belain. Ngaji. Udah 5 tahun anak kita. 5.000 nggak naik-naik. Di giliran ustadznya naikin ngomel. Padahal 1.000 doang naiknya. Ya, makanya kadang ada usaha-usaha di kampung sampai kurus-kurus gitu. Ya, karena nggak diperhatiin sama kita sebagai muridnya jamaahnya. Ya Bu, saya pernah ngajar anak murid sampai bisa baca. Ketika anak saya lahir usia 5 tahun, sini ajarin anak saya. Saya bisa aja, kamu kan baca Quran saya yang ngajarin. Maka sekarang gantian ajarin anak saya. Enggak begitu, tolong ajarin anak saya. Tiap bulan tetap saya gaji dia. Kenapa? Untuk keberkahan hidup daripada anak-anak kita. Makanya ibu punya anak, datang ke ustadz tolong ajarin. Yang repot tuh ada ibu-ibu, anak saya kok udah bisa baca Quran aja, ngaji sama siapa ya? Coba itu. Bagaimana anak mau berkah? Nggak tahu gurunya anaknya. Ya. Makanya saya selalu mensupport guru-guru daerah, guru-guru di pelosok, guru-guru di kampung kita. Itu lebih afdol. Kalau tugas saya mah toa. Woi ngaji, masuk majelis. Ustadz di kampung kita yang ngajarin. Ibu perhatiin.
Ustadz kenapa sih ustadz-ustadz di kampung itu ekonominya lemah? Karena tiap hari mikirin surganya umatnya. Maka seyogyanya umatnya, jamaahnya, warganya mikirin dunianya ustadznya. Dulu hebat bu, orang hormat sama ulama. Pak Kiai kadia potong ayam. Pak Kiai mampir potong kambing. Pak Kiai kesini potong sapi. Pak Kiai kesini, ini anak perawan saya. Begitu dulu. Iya, dulu begitu ya Pak. Iya, saking cinta sama ulama. Sekarang orang sudah berhitung. Ustadz yang ikhlas dong ngajinya. Ustadz yang ikhlas dong ngajarnya. Ya, umatnya nyuruh ustadznya, penceramahnya, dainya, ulamanya, gurunya, kiainya, ajengannya supaya ikhlas. Akhirnya berapa banyak di Indonesia ini ulamanya, ustadznya akhirnya pakai tarif. Gara-gara apa? Karena kitanya nggak hormatin. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Maka oleh-oleh malam ini satu. Perbaiki pengetahuan ilmu tentang Yang kedua perbaiki kita membaca Quran. Tuh lihat tuh. Penyanyi-penyanyi yang sekarang ibu lihat di TV itu. Ya, kenapa suaranya bagus-bagus? Setelah dicek, mereka rata-rata itu dulu pembaca Quran. Oma Irama, Qori dulu di Tasik. Iis Dahlia, Qoriah dulu di Indramayu. Saya ketemu ibu kandungnya, Ustadz dulu Iis juara 1 MTQ tingkat Kabupaten Indramayu. Ike Nurjanah, Qoriah. Megi Z almarhum, Qori. Maka ibu bapak kalau punya anak, punya bakat nyanyi, kalau nyanyinya mau bagus, hebatkan dulu Qurannya. Meskipun setelah dewasa, mereka akhirnya sibuk dengan urusan seni. Ya, ya. Tapi tetap lihat, rezekinya diberkahi. Ada lagi penyanyi tuh, dangdut yang kalau nyanyi, gaya ngaji, ilmu tajwidnya dipakai. Siapa? Mansur S. Rembulan gunah nun. Iya, ngajinya pinter berarti itu dia. Ku pantang berdusta walau ada maunya, pacar pun tak punya, hanya dirimu sayang. Ikhfa hakiki. Salah ngundang ini kayaknya nih Pak Ustadz. Iya, lihat aja tuh. Semua seni-seni. Jadi baru baca casingnya saja mereka dikayakan oleh Allah. Apalagi mengamalkan isinya. Apalagi benar baca Qurannya. Bahkan semua seni dunia asalnya Quran ibu. Quran itu justru seni tertinggi. Ngimamin ini lihat. Apalagi kalau bapak ibu menguasai 7 kunci lagu-lagu Quran. Lagu Bayati, Soba, Sika, Jiharka, Nahawan, Ros. Ngimaminnya bervariasi. Adanya variasi. Subuh adhannya pakai hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas maghribnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang tuh datang, aduh resep, variasi, nggak dia lagunya. Coba belajar qiraat. Ngimami juga sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ros. Hijaz gimana? Ya wardatan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nahawan ilaka wa tajalli, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Orang nggak bosan. Ya. Oh itu membuat yang lagu yang suaranya bagus. Enggak Pak. Lagu-lagu itu tidak hanya untuk mereka punya bakat suara. Semua yang nggak punya bakat belajar. Ya. Karena apa? Semua lagu dangdut, pop, jazz, rock, keroncong berasal lagu-lagunya dari seni qiraatul Quran. Ada lagu Hijaz. Ya wardatan wastariyadi mutilatan. Kunci lagu. Tuzri biwajhi dhati khadrin natira. Kalau udah lagu dangdut, pop, pakai lagu Hijaz nikmat. Kalau di Quran ada nggak? Contoh. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Adanya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hijaz. Kalau dibaca subuh malam-malam enak. Ada nggak lagunya bahasa Indonesia yang lagu Hijaz? Ada. Ya wardatan lama ku tunggu. Ah, itu Hijaz. Kejujuranmu terkadang harus menebus kekecewaan. Enak gak suara saya? Lalap semua lagu. Kenapa? Quran. Kadang kita suka malu anak cuma pinter ngaji. Giliran pinter nyanyi bangga. Nak ikut audisi nak. Aku kan punya bajunya jelek mama. Nanti mama beliin di mall. Tapi kan lagi ujian. Mama izinin sama gurunya. Hebat orang tua bela-belain anaknya supaya bisa lomba di TV. Supaya emaknya juga masuk TV. Tapi giliran anaknya ngaji aja. Mah mau ngaji, udah sana siap-siap. Nggak nengok nggak apa. Sambil masak. Qurannya di mana meh? Cari kemana taruh di mana. Pas anak udah siap, mama hujan, udah libur dulu. Tuh. Ada ibu yang begitu? Ada? Mana orangnya? Giran nyanyi aja, luar biasa. Sampai jual sawah, jual suami. Yang penting masuk TV. Giran baca Quran. Cari Quran, ilmu Quran, girohnya kurang. Padahal semua sumber awalnya dari Al-Quran. PR saya buat Bapak Ibu sekalian, jadikan Isra Mi'raj tahun ini Isra Mi'raj terbaik dan hikmah terkuat adalah pulang dari sini kita punya cita-cita untuk kembali memperbaiki kualitas sholat dan menghebatkan lagi pengetahuan kita serta bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya tidak tutup doa, ada kiai ajengan yang akan tutup dengan doa. Ibu-ibu bubar silakan, Bapak bubar setelah selesai doa. Karena acara intinya masih satu lagi. Kebaikan datang dari Allah. Kekurangan datang dari saya pribadi, insya Allah kita bertemukan lagi dalam waktu dan gelombang yang sama dalam siaran RCTI. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Acara tausiah atau Nabi Mau'idah Hasanah parantos rengse mudah-mudahan naon wae ilmu anu didugikeun ku mantena ku mubalik sing tiasa kaalap manfaat ku urang sadayana kangge bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang sasarengan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala malah mandar urang sadayana ngahasilkan keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan naimin hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al ijabah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, acara urang sadayana parantos rengse mudah-mudahan urang sadayana ngagembol ganjaran katut kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala disim kuring di alap cekap hapunten anu disuhun. Allahumma fiqillah wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.